Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam mata pelajaran seni budaya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini saya akan menerangkan secara detail tentang memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar. Menggambar bentuk yaitu merupakan proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Untuk dapat membuat gambar yang baik, seseorang harus menguasai kemampuan menggambar, terutama menggambar bentuk. Jadi, menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Jadi kalau kalian menggambar teko misal ya gambar kalian harus jadi teko seperti yang kalian gambar. Nah, biasanya itu ada ya gambar gelas jadinya bukan gelas, misal seperti itu. Nah, jadi yang namanya pengertian menggambar bentuk adalah semirip mungkin. Nah, menggambar bentuk 3 dimensi itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu menggambar bentuk kubistis. Kamu tahu kubus? Nah, itu bisa dinamakan kubistis. Contoh seperti kubus atau balok yaitu lemari pakaian kalian ya. Kemudian apalagi? Ya, lemari pendingin atau kulkas. Kemudian ada bentuk silindris. Silindris itu seperti botol. Nah, itu adalah contoh silindris. Gelas, mangkok. Yang ketiga adalah bentuk bebas. Bentuk bebas itu tidak beraturan. Contohnya buah. Kok buah tidak beraturan? Nah, apakah kalian pernah melihat yang namanya buah mangga itu bentuknya sama persis semuanya? Pasti tidak ya. Ada yang ukurannya lebih lonjong, ada yang ukurannya lebih bulat. Nah, itu tidak beraturan namanya. Kemudian ada pohon. Pohon juga seperti itu ya, tidak beraturan. Ada yang mempunyai 2 cabang, ada yang lebih dari 3. Contoh yang lainnya seperti batu. Ya, ukuran batu juga tidak beraturan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam menggambar bentuk. Ada 5 prinsip dalam menggambar. Yang pertama yaitu model, kemudian ada proporsi, kemudian ada komposisi, kemudian ada perspektif, dan yang terakhir adalah gelap terang. Saya akan menerangkan dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Model yaitu objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Model menggambar yaitu ada 2 macam. Yang pertama menggambar secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Nah, di sini adalah contoh secara tidak langsung. Saya memberikan sebuah gambar ya, gambar alat musik gendang. Kenapa dinamakan tidak langsung? Karena kita menggambar melalui gambar. Kita hanya punya objeknya lewat gambar. Lalu bagaimana menggambar secara langsung? Menggambar secara langsung yaitu menggunakan model yang real atau nyata. Contoh, jika kalian ingin menggambar Aurel atau Atta Halilintar secara langsung, berarti kamu harus bertemu dengan orangnya. Nah, itu namanya contoh menggambar model secara langsung ya. Nah, selanjutnya adalah proporsi. Di sini kalian bisa melihat gambar yang A dan yang B. Untuk gambar yang A yang saya lingkari, ini lebih profesional daripada gambar yang B. Coba kalian lihat. Yang A antara ukuran sendok dengan cangkir itu sama. Sedangkan untuk gambar yang kedua, itu sendok terlalu kecil dan gambar cirinya pun terlalu besar. Selanjutnya adalah komposisi. Nah, ini adalah susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Jadi ketika kalian menggambar, kalian harus melihat komposisi yang tepat. Contohnya yang saya lingkari itu sudah tepat
Karena apa? Gambar tidak berserakan. Artinya, kalian menggambar dengan benda yang sudah ditata terlebih dahulu agar terlihat rapi. Berikutnya adalah perspektif. Perspektif itu penggambaran objek dari sudut pandang mata kita. Contohnya gini, ketika kita akan berjalan ke suatu tempat, jalan yang di depan kita semakin jauh itu akan terlihat semakin kecil. Nah, itu adalah perspektif. Nah, melihat gambar ini yang saya lingkari, kalian berada di titik warna biru. Selanjutnya, untuk gambar kedua, kalian berada di titik warna biru. Nah, ini semakin jauh, maka jalan semakin kecil atau gedung-gedung terlihat semakin kecil. Untuk gambar yang ketiga, kalian menggambar dari bagian bawah, kemudian melihat ke atas. Maka dari itu, gedung yang menjulang tinggi itu terlihat kecil atas. Nah, itulah yang dinamakan perspektif. Kemudian, untuk prinsip yang terakhir adalah gelap terang. Di sini kita menggambar harus ada gelap terang, ya. Mengapa menggambar membutuhkan prinsip gelap terang? Untuk membuat gambar kita terlihat lebih nyata. Selanjutnya adalah teknik menggambar bentuk. Yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir menggunakan media kering seperti pensil, ya. Jadi teknik arsir itu menggunakan media kering, kalian menorehkan satu arah, ya. Selanjutnya yaitu teknik sapuan basah. Kalau kalian menggunakan teknik ini, maka kalian memerlukan air untuk media basah. Nah, teknik dusel itu kalian menggambar dengan cara menggosok hingga menimbulkan gelap terang. Contohnya seperti ini, ya. Oke, berikutnya teknik siluet, yaitu teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna atau disebut juga teknik blok. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Contoh siluet positif, maka objek berwarna hitam. Sedangkan untuk siluet negatif, maka gambar atau objek berwarna putih. Lalu bagaimana dengan gambar yang saya lingkari? Itu termasuk siluet positif atau negatif? Kira-kira apa? Ya, karena objeknya berwarna putih, maka itu adalah siluet negatif. Nah, ini adalah teknik terakhir, teknik pointillis, yaitu menggambar menggunakan titik-titik. Kalau dalam bahasa Inggris, point itu artinya titik. Nah, maka di sini pointillis maksudnya adalah kalian menggambar dengan titik-titik kecil sehingga membuat menjadi sebuah objek gambar yang cantik. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya materi pelajaran hari ini sudah Ibu terangkan sedetail mungkin. Kemudian sekarang adalah tugas keterampilan. Untuk tugas keterampilan kalian menggambar silindris. Silindris apa, ayo? Iya, boleh botol, boleh apa lagi ya? Teko, atau yang kalian punya di rumah kalian. Satu saja silindris gambar semirip mungkin. Nanti kalian foto model secara langsungnya, kemudian sebelahnya gambar kalian. Tidak usah diberi warna ya, tetapi jangan lupa untuk diberi gelap terang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.